Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari kelompok 8 di proyek mata kuliah manajemen proyek teknologi informasi. Nah, jadi di sini kami membuat sebuah sistem manajemen fasilitas kampus. Izinkan kami sebelum memperkenalkan diri. Jadi kelompok kami itu beranggotakan Gaius Jonas Petra dengan NIM 11S23014, Joshua Saragi dengan NIM 11S23028, Jeffrey Tambunan dengan NIM 11S23032, Sri Diva Syagian 11S23054, dan Stasia Syalagan 11S23055. Nah, jadi yang pertama itu ada ringkasan bisnis case. Nah, jadi pada latar belakang masalah, saat ini pengelolaan fasilitas seperti ruang kelas, auditorium, lapangan, dan fasilitas pendukung perkuliahan lainnya masih dilakukan secara manual. Nah, jadi ini yang membuat beberapa kendala seperti bentrokan jadwal, kurangnya informasi mengenai ketersediaan fasilitas, dan kurang optimalnya proses komunikasi pada pengelolaan fasilitas yang ada di kampus. Nah, pada latar belakang masalah ini kami memberikan dua solusi, yang dimana solusi pertama itu mengembangkan sistem manajemen fasilitas kampus yang dapat mengelola proses pemesanan, penjadwalan, dan penggunaan fasilitas secara terpusat, atau kami tetap menggunakan sistem yang sudah ada seperti CIS dan melakukan perbaikan. Dan untuk keuntungan yang dapat kami berikan itu dapat meningkatkan kenyamanan, kepuasan pengguna fasilitas, menciptakan pengelolaan fasilitas yang lebih terstruktur dan transparan, mengurangi terjadinya bentrokan jadwal, mempermudah proses pemesanan fasilitas, dan meningkatkan efisiensi penggunaan fasilitas kampus. Dan untuk rekomendasi solusi yang terbaik yang dapat kami berikan itu yaitu pengembangan sistem manajemen kampus. Nah, ini karena mampu mengatasi permasalahan secara lebih menyeluruh dan mendukung pengelolaan fasilitas kampus dalam jangka panjang. Selanjutnya, em, skop proyek ini mencakup perencanaan dan pengembangan sistem informasi manajemen fasilitas kampus yang berbasis web yang dirancang untuk mengelola pemesanan, penjadwalan, dan monitoring penggunaan fasilitas kampus secara terpusat. Sistem ini menyediakan platform digital yang memungkinkan mahasiswa dan organisasi kampus untuk melihat ketersediaan fasilitas. eh, Untuk saat ini pengelolaan fasilitas kampus seperti ruangan kelas, auditorium, dan lapangan masih dilakukan secara manual. Hal ini menimbulkan beberapa permasalahan. Yang pertama itu bentrokan jadwal penggunaan fasilitas, keterbatasan informasi ketersediaan, proses komunikasi yang kurang optimal. Sistem ini dikembangkan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menyediakan platform terpusat yang meningkatkan efisiensi dan transparansi. Adanya 10 karakteristik utama, yaitu yang pertama itu manajemen data, fasilitas, informasi real time, sistem pemesanan, monitoring dan pencatatan, manajemen pengguna, notifikasi otomatis, pencarian dan filter, responsif multiplatform, keamanan data, dan terakhir laporan analitik. Eh, Kemudian deliverables dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama itu project management deliverables, itu ada business case, project karakter, tim kontrak, scope statement WBS, schedule, cost baseline, dan dokumentasi lainnya. Lanjut ke project success kriterianya. Eh, Proyek ini dinyatakan sukses jika mengurangi bentrokan jadwal minimal 90%, waktu proses pemesanan berkurang minimal 50%, tingkat kepuasan pengguna minimal 80%, minimal 90% pengelola telah terlatih, kemudian sistem uptime minimal 95% dengan respon time maksimal 3 detik, proyek selesai tepat waktu atau maksimal 3 hari kerja setelahnya. Yang terakhir, biaya tidak melebihi anggaran. Lanjut ke penjelasan WBS-nya. Nah, eh, WBS proyek ini terdiri dari 8 work package utama yang mencakup seluruh siklus hidup proyek. Yang pertama itu ada proyek manajemen yang membutuhkan waktu 22 minggu.
Ini mencakup inisiasi, perencanaan, monitoring, dan kontrol dan penutupan proyek. Untuk biayanya ah, sebesar 35 juta. Kemudian ada requirement analysis, ini jangka waktunya 2 minggu, itu mencakup pengumpulan dokumentasi eh, dan validasi kebutuhan. Ini menghasilkan 100 lebih functional requirements dan 9 use case. Biayanya ini 15 juta. Kemudian lanjut ke sistem desain. Ini dengan jangka waktu 3 minggu dengan total biaya 28 juta. Di sini perancangan arsitektur, database, dan UI UX. Kemudian sistem development itu selama 8 minggu dengan biaya 80 juta. Di sini eh, bagian development back end dan front end. Kemudian deployment, eh eh, selanjutnya testing selama 3 minggu. Di sini biayanya 25 juta. Kemudian lanjut ke deployment. Di sini jangka waktunya 1 minggu dengan biaya 12 juta. Kemudian untuk training dan documentation dengan durasi 1 minggu dengan biaya 10 juta. Kemudian untuk post implementation support ini dengan durasi 4 minggu dengan biaya 20 juta. Untuk beberapa poin penting dari WBS ini, total durasi seluruhnya proyek ini adalah 22 minggu, kemudian total estimasi biaya keseluruhan 225 juta. Fase terpanjangnya itu sistem development, terus fase terminal itu sistem development. Critical path-nya itu dari requirement, design, kemudian development, testing, dan deployment. Selanjutnya kita akan melihat Gantt dari proyek ini. Berikut saya akan membagikannya. Nah, sesuai dari WBS yang sudah dipaparkan tadi bahwa proyek ini berjalan selama 22 minggu. Nah, kemudian dapat kita lihat bahwa setiap bar di Gantt ini mewakili satu aktivitas di level 3 dari mulai finish to start yaitu FS, start to start atau SS, dan finish to finish atau FF. Nah, dengan struktur ini maka Microsoft Project-nya ini akan otomatis menghitung jadwal dan memudahkan kami melihat dampak kalau ada satu aktivitas yang terlambat. Jadi pada slide ini kita dapat melihat critical path dari proyek di Microsoft Project kami dengan mengaktifkan fitur critical text-nya. Jadi sehingga aktivitas yang berada di jalur kritis ditandai dengan warna yang berbeda di teks lainnya. Jadi secara garis besar, jalur kritis kami itu bergerak berurutan dari requirement analysis, kemudian ke sistem design, sistem development, testing, kemudian deployment, kemudian ke training dan documentation, selanjutnya ke plus implementation support, dan yang terakhir itu project closure pada tanggal 9 Desember 2025. Jadi aktivitas di jalur ini memiliki total floatnya itu hampir nol, di mana artinya tidak punya ruang keterlambatan. Jadi kalau salah satu aktivitas kami mundur, maka tanggal selesainya itu juga akan mundur. Jadi informasi critical path ini menjadi dasar bagi kami dan project manager untuk menentukan aktivitas mana yang harus paling dijaga jadwalnya dan menjadi fokus untuk utama pengawasan selama project berjalan. Sekian untuk pemaparan Gantt chart. Ke project cost management, di mana project cost management itu eh, terdapat biaya-biaya yang dibutuhkan oleh tenaga kerja proyek. Yang pertama itu adalah ada PM atau project manager-nya Jeffrey, analisis dan requirement lead-nya itu Stasia, planning scheduling lead oleh Diva, risk quality officer dev test itu oleh Joshua, dan dokumen terdapat 120 jam, 160 jam untuk analis, planning dan scheduling lead itu 80 jam, dan yang paling banyak itu oleh risk dan quality officer atau dev testnya oleh Joshua itu 240 jam. Dan yang terakhir documentation lead itu oleh Gaius 120 jam. Nah, di
terdapat 112 juta. Lalu masuk ke estimasi biaya setiap work package, di mana setiap work package yang telah dipaparkan oleh Stasia tadi, di mana terdapat 8 work package-nya. UBS setiap work package itu terdapat 109.820.000 rupiah. Nah, di sini kita juga bisa lihat Ramotorachi matriksnya, di mana kegiatan requirement analysis, system design, system development, testing development, dan training documentation, dan terakhir adalah post implementation support, di mana oleh eh, ke-8 sub desain ini, di mana eh, planning oleh project management, dan requirement analysis oleh analis, sistem desain itu oleh analis, terus testing itu oleh risk and qualification itu terakhir. Pada bagian training dan dokumentasi itu terdapat risk dan post implementation supportnya. Lalu kita masuk ke project human resource management, di mana project resource management ini eh, dibagi 22 minggu, yang dimana kita bisa lihat yang biru itu tandanya dia itu PM, analis kuning, dan developer itu eh analis itu orange, developer itu kuning, dan dokumentasinya itu merah, di mana selama 22 minggu ini PM itu berperan aktif pada project ini, dan disusul oleh analis dan developer, di mana pada bagian dokumentasi itu hanya dia bekerja di week-week terakhir saja. Oke. Oke, selanjutnya kita masuk ke Project Risk Management. Nah, di sini Project Risk Management itu pertama kita masuk ke risk register. Nah, risk register itu adalah daftar seluruh risiko yang mungkin terjadi selama proyek ini berlangsung. Nah, dari sekian banyak risikonya kami simpulkan yaitu 14 risiko utama. Lalu sesuai dengan di proyek kita, dia meminta untuk memisahkan kategori berdasarkan market, finansial, teknologi, people, dan struktur proses. Nah, lalu setiap risiko ini dianalisis dari probability-nya, impact-nya, dan risk score-nya. Nah, risk score-nya ini berasal dari hasil kali probability dengan impact-nya. Nah, di sini setelah itu kami menentukan strategi respon risikonya seperti avoid, mitigate, accept, dan transfer. Nah, di sini avoid itu sebagaimana kita tahu itu menghindari risikonya, lalu mitigate itu mengurangi risiko, lalu accept-nya itu menerima risikonya, dan transfer itu memindahkan risiko ke vendor yang lain. Nah, di sini kita secara sekilas ini ada pengguna tidak mau untuk memakai sistem yang baru, fitur tidak sesuai, dan lain-lain. Lalu setelah itu kita masuk ke risk matrix. Nah, di risk matrix ini eh, terdapat 4 risiko yang masuk kategori prioritas tinggi karena berada pada area probabilitas yang tinggi dan dampaknya yang tinggi. Sebagaimana kita lihat di gambar matriks ini, di sini sebelah kiri ada probability-nya dari sangat rendah ke tinggi. Yang di bawah ini adalah impact-nya dari sangat rendah yang dari kiri ke kanannya sangat tinggi. Nah, di sini dapat disimpulkan dari risk matriksnya ini yaitu risk satu itu eh, probabilitasnya dan dampaknya tinggi ya. Lalu di sini kenapa tinggi? Karena risk satu itu tadi kan penolakan pengguna. Nah, jika terjadi penolakan pengguna ini, sistem berpotensi tidak digunakan sehingga tujuan proyek gagal tercapai. Nah, jadi risk satu itu
masuk ke dalam high priority. Lalu yang kedua itu adalah risk 2 di sini yang probabilitasnya tinggi dan impact-nya tinggi. Di sini karena ini kan tadi kan yang risk 2 itu kan fitur tidak sesuai kebutuhan. Nah, jadi ini menyebabkan revisi besar, keterlambatan dan penurunan kepuasan stakeholder. Lalu ada risk 4 itu over budget dan ada risk 8 yaitu bug double booking. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatian dan pengertiannya, kami mengucapkan terima kasih, Bu.